Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah wa ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rumah Allah yang mulia ini, dan semua ini semata-mata adalah bentuk kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Ketika Allah menginginkan kebaikan, mencintai hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kebaikan demi kebaikan, terkhusus ilmu bagi hamba-hambanya yang beriman. Dan mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba tersebut, amin ya rabbal alamin. Dan kita sangat bersyukur kita masih di dalam pembahasan kitabullah. Kita masih melakukan tadarus atau mudarasatul Quran, yaitu mempelajari dan berusaha memahami kitabullah. Dan ini di antara amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang atau seseorang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian dia juga atau kata Rasulullah SAW mengajarkannya kepada orang lain. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, kita masih di dalam suratul Muzammil dan insya Allah memasuki ayat yang ke-7 dari surat tersebut. Namun sebelum itu, di ayat yang ke-6
Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan atau mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, di mana Allah Ta'ala berkata atau berfirman, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Allah Jalla Jalaluhu menegaskan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini pun ditujukan ke setiap atau kepada setiap hamba Allah yang beriman, bahwa nasyiatul lail, dan yang dimaksud dengan nasyiatul lail adalah qiyamun bil lail, salat malam, ya, salat malam. Hiya asyaddu wat'an, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah ibadah atau amalan yang mengena untuk hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga mengena bagi lisannya. Alasannya karena waktu malam adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Tidak ada waktu yang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi waktu malam, khususnya di sepertiga malam terakhir. Makanya orang-orang saleh sebelum kita, dimulai dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama-ulama setelah mereka menjadikan qiyamul lail itu sebagai tolak ukur kesolehan seseorang. Mereka tidak menilai kesolehan seseorang dengan apa yang dilakukannya di siang hari, tidak. Tapi yang menjadi penilaian adalah apa yang dilakukan oleh seseorang di malam harinya, khususnya di sepertiga malam terakhir. Ya, Imam Ahmad mengatakan ketika mengetahui salah satu muridnya tidak pernah sholat malam, maka beliau menegur dan kemudian mencela apa yang dilakukan oleh muridnya tersebut. Talibul ilm, kata beliau, la yaqumu minal lail, penuntut ilmu kemudian tidak bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Ini tidak patut. Karena inilah yang menjadi tolak ukur kesolehan seseorang, dan sudah disampaikan hadisnya sebelumnya. Ya, bahwa qiyamul lail atau salatul lail, ya, itu adalah da'bus salihina qablakum, kata Nabi. Dia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, qiyamul lail itu lebih mengena untuk lisan seseorang, karena di malam hari seseorang bisa lebih fokus untuk membaca kitabullah, tidak terganggu oleh kebisingan dunia. Makanya membaca Al-Quran di malam hari lebih afdal atau tidak? Lebih afdal. Lebih afdal? Lebih afdal? Lebih afdal dibandingkan membaca Al-Quran di waktu yang lain. Ya, bahkan dalam satu hadis, barang siapa yang membaca 10 ayat dari Al-Quran di malam hari, kata Nabi Muhammad SAW, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan ditetapkan oleh Allah
termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Allah nggak akan menjadikan dia orang yang lalai kalau baca 10 ayat di malam hari. Ya. Dan kemudian Nabi pun mengatakan, barang siapa yang membaca 100 ayat, man qara'a mi'ata ayatin, barang siapa yang membaca 100 ayat dari Al-Qur'an di malam hari, yuktabu minal qanitin, dia akan ditetapkan sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Qanit itu artinya orang yang kuat ibadahnya kepada Allah. Nah, barang siapa yang membaca 1000 ayat, wah ini agak berat. Ya, berat tidak? 1000 ayat. 10 masih insya Allah. 100 insya Allahnya lebih berat lagi, insya Allah. 50 jadi setengahnya, masya Allah. Ya, tapi lumayan lah, berarti dapat fadilah 10 ayat. Kalau 100 qanitin. Kalau 1000 yuktabu minal muqantarin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntas. Nah, kalau menghafal 1000 ayat atau membaca 1000 ayat, mohon maaf, 1000 ayat, yuktabu minal muqantarin, maka dia akan ditetapkan menjadi bagian atau menjadi hamba-hamba yang kaya raya dengan pahala dan balasan kelak pada hari kiamat. Karena muqantar itu artinya orang yang punya banyak perbendaharaan harta. Di sini maksud Nabi bukan jadi orang kaya raya, bukan. Tapi jadi orang yang perbendaharaan pahalanya di akhirat itu teramat sangat banyak. Jika membaca 1000 ayat di malam hari, di dalam satu malam. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini atau dengan ayat ini sedang menginginkan atau meminta nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malamnya dengan qiyam dan juga dengan tilawah. Ya, dengan tilawah. Karena Allah mengatakan asyaddu wat'ah, salat dan membaca di malam hari itu ajma'u, kata Imam Ibnu Katsir, ajma'u lil khatir fi ada'il qiraati wa tafahhumiha min qiyamin nahar. Itu jauh lebih mengumpulkan hati seseorang untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran daripada sholat atau qiyam di siang hari. Karena sholat di siang hari mudah, sholat duha gampang, sholat duha itu. Yang susah itu sholat witir, bukan sholat duha. Banyak orang yang sholat duha, tapi sedikit orang yang sholat witir. Kenapa? Karena sholat malam itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang soleh saja. Yang belum soleh tidak bisa. Ya, oleh karenanya ganjarannya jauh lebih besar dibandingkan sholat siang. Nah, kemudian Allah mengatakan setelahnya di dalam ayat yang ke-7, ya, wa inna laka fin nahar sabhan tawila. Ya, engkau memiliki wahai Muhammad di waktu siang sabhan tawila. Ibnu Abbas dan sebagian tabi'in menjelaskan yang dimaksud dengan sabhan tawila ini adalah al-faraghu wan naum.
Di waktu siang engkau punya waktu luang. Di waktu siang engkau punya waktu untuk tidur. Kenapa Allah mengatakan ini? Karena sebelumnya Allah meminta Nabi untuk menghidupkan malamnya dengan qiyam. Berarti Nabi tidur atau tidak? Tidak. Kan yang menjadi kekhawatiran banyak di antara hamba-hamba Allah, kalau malam dia tidak tidur, bagaimana dengan siang harinya, kan gitu? Betul ya? Betul? Nah, kalau untuk ibadah pertimbangan itu muncul, tapi kalau untuk dunia seketika itu hilang. Kalau untuk sholat malam, aduh mikirnya panjang. Tapi kalau untuk dunia, meskipun sudah berlalu ya, sudah tidak fresh lagi sebetulnya. Piala dunia misalkan, itu nggak mikir bangun jam 2, jam 3. Ya, bangun seketika, teng. Ya, kenapa? Karena di pikirannya muncul apa? Ya saya bisa tidur nanti pagi atau siang. Sedangkan Allah meminta kita untuk menggunakan waktu malam ini beribadah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika engkau membutuhkan istirahat, seakan Allah mengatakan itu kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, maka engkau punya waktu luang, engkau punya waktu untuk beristirahat di siang hari. Ya, sebagian mufassirin mengatakan sabhan tawila artinya adalah faraghan tawila. Engkau punya waktu luang, waktu kosong yang panjang di siang hari itu. Mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu waktu luangmu. Sedangkan Allah meminta kita qiyamul lail itu sepanjang malam atau di akhir malam? Cuman akhir malam. Cuman akhir malam. Ya, betul nggak? Sepanjang apa qiyamul lail kita jemaah? Sepanjang surat-surat yang dihafal. Berarti singkatan ya, setengah jam anggap ya, setengah jam. Tapi sisa waktunya di siang hari begitu luar biasa. Ya, mungkin sebagian dari kita mengatakan, tapi waktu siang adalah waktu untuk mencari nafkah. Ya, apakah waktu kita habis untuk mencari nafkah? Tidak. Apakah kita bisa menyisihkan waktu untuk beristirahat? Bisa. Bisa. Dan waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat di siang hari panjang atau pendek? Pendek. Kita nggak butuh waktu panjang. Ya, kelamaan riut, Pak. Ya. Dan subhanallah, Nabi mengajari kita untuk qailulah. Tidur ya kapan? Tidur siang ini kapan? Sebelum zuhur. Ini yang paling afdal. Meskipun setelah zuhur pun disebut qailulah sama. Tapi yang paling afdal yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebelum zuhur. Dan ternyata Nabi tidak berlama-lama dalam qailulahnya, sebagaimana juga dipastikan dalam ilmu kesehatan kekinian, bahwa waktu tidur siang yang dibutuhkan kita itu cuma 10 menit. Oh, saya mah 2 jam. Iya, makanya riut, kepalanya pusing. Ya, padahal 10 menit itu sudah cukup mengembalikan kondisi tubuh kepada kondisi yang prima. 10 menit. Sunnah Nabi itu tidak akan pernah meleset. Ya, dari kebenaran dan kebaikan. Ya. Jadi kalau yang mengatakan saya bekerja di siang hari, saya nggak bisa sholat malam, dia sedang apa? Sedang apa? Sedang mencari alasan karena ketidaksolehannya. Itu aja alasannya sebenarnya.
Ini pengingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian penafsiran mengatakan bahwa sabhan tawila itu maknanya adalah engkau punya waktu yang panjang untuk memenuhi kebutuhanmu. Maksudnya mencari nafkah, ya, mencari ma'isyah, apapun lah dari kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau kemudian mengingatkan kita bahwa awal surat Al-Muzammil sampai ayat yang ke-7 tadi, konteks ayat-ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, ketika hukum sholat malam itu hukumnya wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Nanti disebutkan hadisnya. Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan bahwa awal surat Al-Muzammil itu adalah ayat-ayat yang mewajibkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk sholat malam. Jadi setiap malam mereka bangun. Baik. Ada khilaf berapa lama Nabi sholat malam. Maksudnya wajibnya sholat malam itu berapa lama? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, Aisyah mengatakan 12 bulan. 12 bulan. Anda ulangi sekali, 12 bulan. Tapi dalam riwayat yang lain, ya, kewajiban sholat malam itu berlangsung selama 10 tahun. Jadi mulai dari Mekah, ini sebelum turun kewajiban apa? Sholat fardu, maksudnya sholat 5 waktu belum, itu sudah wajib. Nah, kemudian diringankan sama Allah di Madinah dengan menurunkan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Muzammil juga, atau ayat terakhir dari surat Al-Muzammil. Jadi awalnya di Mekah, akhirnya di Madinah. Jadi lama. Ya, tapi bukan itu sebetulnya yang penting buat kita. Yang penting buat kita bahwa, ya, sholat malam itu adalah sholatnya orang-orang soleh. Sudah, kan sekarang hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, yang bisa mengerjakannya hanya orang-orang soleh. Itu yang penting. Dan dia mendatangkan kemuliaan yang begitu luar biasa. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, hadza, dengan mengutip perkataan seorang tabi'in, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Beliau mengatakan, wa hadza hina kanat sholatul laili faridatan. Ayat-ayat ini turun, termasuk yang tadi, bahwa sholat malam itu jauh lebih mengena, kata Allah. Engkau punya waktu istirahat nanti di waktu siang. Karena setiap hari dan para sahabat Nabi dan para sahabatnya harus sholat malam. Allah menguatkan hati mereka dengan ayat-ayat ini. Ya, thumma innallah. Nah, kemudian Allah memberikan anugerah kepada Nabi dan hamba-hamba Allah yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Fa khaffafaha wa wada'aha, Allah ringankan hukumnya, Allah gugurkan kewajibannya. Nah, semenjak itu, kata Aisyah, Nabi tidak pernah sholat malam setiap hari. Maksudnya kalau dulu setiap hari Nabi. Setelah diringankan, Nabi tidak setiap malam sholat. Tapi nggak seperti kita jamaah. Kalau kita kan setiap malam nggak sholat. Kalau kita hampir semuanya. Maksudnya Nabi itu sholat nanti berhenti. Berapa hari lanjutkan lagi sholat. Jadi nggak full. Nggak full. Nabi itu tidak full.
Ah masa pasti gitu kalimat. Ah masa Nabi itu full, anage full, oh masya Allah. Itu mah ujub namanya. Iya. Kenapa? Karena Nabi itu tugasnya adalah meringankan dan memudahkan hamba-hamba Allah yang lain. Itu tugas Nabi Muhammad SAW. Agar semua hamba Allah faham bahwa ketika mereka tidak sanggup untuk sholat malam setiap malam, mereka punya kesempatan untuk beristirahat sejenak dan kemudian menguatkan dirinya untuk melakukannya. Gitu. Sok bagi yang merasa, aduh berat, kerjaan saya berat. Saya kalau nggak tidur malam, besoknya repot. Kita nggak punya hujah untuk mengatakan itu. Sok nggak sanggup setiap malam, sok kuatnya berapa malam? Maka lakukan di malam-malam itu. Dan Nabi menjadi contoh bagi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kan ini yang Nabi katakan kepada seseorang yang bersumpah ingin sholat malam setiap hari kan? Kata Nabi, akum wa anam. Saya ini terkadang sholat, terkadang tidur. Padahal saya yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah. Makin berat ini kita, Pak. Makin tidak punya hujjah untuk tidak sholat malam. Nah, kata Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, ya, yang menjadi dalil wajibnya sholat malam itu ketika Allah mengatakan qumil laila illa qalila, bangunlah engkau di malam hari kecuali sedikit. Ya, maksudnya habiskan malammu untuk sholat. Ila akhiril ayat, sampai akhir dari ayat tersebut. Thumma qala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail. Ini di akhir kan? Nah, ayat-ayat ini khususnya ketika Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, maka dengan itu hukumnya kemudian menjadi berubah. Nabi tidak lagi sholat malam setiap malam. Nah, dalam hadis dijelaskan ketika sholat malam wajib yang kakinya bengkak itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga para sahabatnya yang lain. Ya, hari ini kaki kita bengkak karena apa? Asam urat. Dan subhanallah. Ya, dan yang lain-lain lah. Ya, dan yang lain-lain. Nah, dulu para sahabat Nabi SAW dan para sahabatnya karena qiyamul lail. Nah, setelah itu Al-Imam Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan wa qala ta'ala, dan di antara ayat yang meringankan beban kewajiban salat malam juga adalah ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 atau 49? 79 atau 49? Wah, sok dicek. Wah, yang tahu. Ahsan. Ayat yang ke-79. Allah mengatakan apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Nah, ini kalimat nafilah ini yang menunjukkan hukumnya berubah menjadi mustahab, menjadi sunnah, ya, sebagai amalan sunnah bagimu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengannya Allah memberikan kedudukan yang terpuji kepada dirimu.
Meskipun maqaman mahmuda bagi Nabi itu berbeda dengan maqaman mahmuda bagi yang lain. Kita sudah jelaskan ini ya. Apa yang dimaksud dengan maqaman mahmuda? Sudah dijelaskan di perjumpaan yang lalu, sudah dijelaskan. Ya, derajat apa? Sudah dijelaskan kok. Sudah. Maqaman mahmuda dalam hadis itu dijelaskan. Maksudnya apa? Ayo. Ahsan, barakallahu fiik. Hak yang diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah agar Allah memulai hari perhitungan atau yaumul hisab. Itu maqaman mahmuda. Karena semua nabi dan rasul itu menolak dan tidak sanggup, karena mereka tidak punya hak untuk meminta kepada Allah agar penantian di padang mahsyar itu dihentikan dan kemudian hari perhitungan dimulai. Dan hadisnya panjang. Ada sebagian orang di padang mahsyar mendatangi Adam, mendatangi Ibrahim, mendatangi Nuh, mendatangi Musa, mendatangi Isa dan seterusnya. Meminta, coba minta sama Allah agar kita ini sudah di sini sudah, kita lanjutkan ke berikutnya. Sampai mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud, Nabi memohon kepada Allah dan Allah izinkan beliau untuk meminta. Ini maqaman mahmuda. Nah, ada satu lagi, Nabi juga itu berhak mendapatkan wasilah. Sebetulnya ini sudah diulang-ulang, tapi Nabi entah masih ingat apa enggak? Wasilah yang kita minta tuh setelah azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu. Maqaman mahmuda juga sama. Kita kan minta itu, wasilah dan maqaman mahmuda untuk Nabi. Kepada Allah kita mintakan. Nah, wasilah itu apa? Ahsan. Manzilatun fil jannah. Wasilah itu kedudukan di dalam surga. La yambaghi, maksudnya yang paling tinggi. La yambaghi li ahadin illa li rajulin, kata Nabi. Tidak akan ditempati siapapun kecuali hanya satu orang saja. Wa arju an akuna ana huwa. Dan saya berharap sayalah orangnya. Dan Nabi setelah itu mengatakan, man sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Ini penting jemaah. Barang siapa yang minta wasilah kepada Allah untuk diriku, ba'da azan itu, maka halal bagi dirinya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan, sayang. Karena ini kesempatan kita untuk bisa dapat syafaat Rasulullah. Nah, Ibnu Katsir kemudian menyebutkan satu riwayat yang lumayan panjang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. An Sa'ad ibnu Hisham. An Sa'ad ibnu Hisham. Dari Sa'ad ibnu Hisham, beliau mengatakan atau disebutkan, diriwayatkan, annahu tallaqa imra'atahu, dia menceraikan istrinya, thumma irtahala ilal Madinah, kemudian dia pergi ke kota Madinah, liyabi'a aqaran lahu biha yaj'aluhu fil qurra'i wassilah. Dia datang ke Madinah untuk menjual rumah, aset yang dia tadinya tinggali dengan istrinya, untuk dijadikan uangnya kemudian itu menjadi perlengkapan untuk berjihad fisabilillah.
Jadi ditalak istrinya itu agar dia fokus jihad fisabilillah. Kamu diganggu oleh keluarga. Fokus apa? Jihad. Nah, mau tanya dulu, ini niat mulia atau bukan? Hah? Hah? Jihadnya betul, tapi caranya benar atau salah? Salah. Oh, ibu-ibu langsung salah. Ya betul, salah, betul. Dan itu betul adanya. Karena begini, kemudian disebutkan, "Tsumma yujahidur rum hatta yamut." Kemudian dia berjihad melawan orang Romawi sampai dia mati. Ya, sampai mati. Falaqiya rahtan min qaumihi fahaddatsuhu anna rahtan min qaumihi sittatan aradu dzalika ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini diceritakan bahwa ada orang-orang yang seperti ini di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang sama, ingin melakukan hal yang sama, menceraikan istrinya, kemudian menjual apa? Hartanya, kemudian jihad. Maka ketika diketahui sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Nabi, "Alaisa lakum fiyya uswah?" Apakah ada contohnya pada diriku, aku melakukan hal itu ketika berjihad fisabilillah? Apakah Nabi menceraikan semua istrinya untuk bisa berjihad di jalan Allah? Tidak. Fanahahum an dzalika, dan Rasul melarang orang-orang itu untuk melakukan itu. Fa ashhadahum ala raj'atiha, maka Nabi memerintahkan semuanya untuk merujuk istrinya. Nah, kemudian thumma raja'a ilaina fa akhbarana annahu ata ya ibna Abbas fasa'alahu anil witri. Nah, orang-orang ini kemudian berjumpa dengan Ibnu Abbas dan mengabarkan apa yang terjadi, dan kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas. Mereka bertanya ke Ibnu Abbas tentang sholat witir. Anda mau tanya, para sahabat itu apakah semuanya mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW? Dijawab aja Bapak Ibu. Tidak. Ada sebagian yang mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, ada sebagian lagi yang tidak. Makanya mereka itu punya kebiasaan jemaah. Kebiasaannya apa? Kebiasaan mereka itu adalah saling bertanya di dalam masalah ilmu. Dan mereka tidak pernah malu melakukannya. Ya, kalau kita kan malu. Malu nggak? Dijawab jamaah, malu tidak? Sebagian tidak, sebagian malu Pak. Apalagi kalau sudah apa? Menyangkut pribadi, atau kalau dia merasa dirinya senior gitu. Itu sudah nggak mau nanya, sudah selesai. Iya, dan ini hal yang perlu diperbaiki. Di saat para sahabat itu tidak pernah malu mereka bertanya tentang ilmu. Kenapa? Karena mereka tahu mereka tidak mendapatkan semua ilmu dari siapa? Rasulullah SAW. Nah, ada yang mereka tahu, ada yang tidak. Nah, dalam hadis ini digambarkan bahwa sebagian orang ini bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hal yang mungkin menurut kita sederhana. Apa? Sholat witir. Masa nggak tahu sholat witir? Tahu sholat witir? Coba dijawab. Sholat witir itu apa?
Sholat ganjil. Maksudnya sholat ganjil apa? Rokaatnya, jumlahnya betul. Dilakukannya kapan? Malam. Boleh nggak sholat witir di siang hari? Hah? Tapi waktu siang atau waktu malam itu? Ketika terbenamnya matahari. Ya. Terus anda mau tanya, jumlah rakaat witir itu berapa? Ganjil ya berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Sebagian orang mungkin 7, 9. Ada lagi 11. Ini yang diriwayatkan maksud ana. Ada lagi riwayat yang menyebutkan 13 salat witir itu. Terus pertanyaan berikutnya, cara melakukannya gimana? 2, 2, 2, 2, 1. Itu mah bukan salat witir. Bukan. Itu mah salat malam diakhiri dengan witir. Karena salat malam itu 2, 2, 2 kata Nabi. Tahu kan? Ya, ini caranya saja kita masih khilaf. Nah, hadis ini menjelaskan insyaallah ta'ala. Riwayat ini akan menjelaskan tentang itu. Nah, mereka bertanya tentang witir kepada Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas mengatakan begini, ala unabbi'uka bi'a'lama ahlil ardi biwitri Rasulillah SAW. Maukah kalian aku tunjukkan dengan orang yang paling alim, paling tahu tentang sholat witirnya Rasulullah SAW. Gak ada yang lebih tahu tentang sholat witirnya Rasul melebihi beliau. Maka orang-orang ini mengatakan, na'am, ya, i'ti Aisyah, datangi ibunda Aisyah. Maksudnya yang paling tahu siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pertanyaannya, apakah Ibnu Abbas tidak tahu? Tahu. Tapi ditunjukkan kepada yang paling tahu. Ya. Dan ini kebiasaan para sahabat. Meskipun mereka tahu, tapi mereka serahkan kepada sahabatnya yang lebih tahu. Jadi mereka tuh nggak berlomba-lomba atau terburu-buru menjawab, enggak. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan oper-operan. Ibnu Abbas ke Abdullah bin Mas'ud, nanti Abdullah bin Mas'ud tanya aja Ibnu Abbas. Tahu tuh. Padahal dua-duanya tahu. Ya, nggak tergesa-gesa. Kalau kita pertanyaan belum selesai sudah kita jawab. Oh, ini jawabannya nih. Belum selesai pertanyaannya, kita sudah langsung kasih jawaban dan syarahnya sekalian. Oh, panjang lebar. Jangan. Ya, perhatikan. Kata Ibnu Abbas begini, datangi beliau, fas'alha, tanya kepada beliau, tsummarji, kemudian kembalilah ilayya, kembalilah kepadaku, fa akhbirni biraddiha alaik. Sampaikan jawaban beliau akan pertanyaan Anda, pertanyaan engkau kepada saya. Ibnu Abbas pengen tahu jawabannya apa. Ya, baik. Maka ya, yang menjadi perawi riwayat ini mengatakan fa'ataitu ala Hakim ibnu Aflah. Aku mendatangi Hakim ibnu Aflah. Aku mengajak dia untuk mengantarkan aku kepada siapa? Kepada Aisyah. Tapi Hakim ibnu Aflah nggak mau. Kenapa? Di sini disebutkan alasannya. Inni nahaituha an taqula fi hataini syi'ataini syai'an fa abad fiha illa mudiyya. Fa aqsamtu alaihi. Faja'a ma'i. Hakim ibnu Aflah ini di antara orang yang ketika terjadi perang antara Muawiyah dengan siapa? Ali. Di antara orang yang menasehati Aisyah untuk tidak berpihak kepada siapapun.
Tapi Aisyah tidak mau mendengarkan saya. Ibu Aisyah nggak mau dengar. Ibu Aisyah memberikan dohirnya ya. Ini pembahasannya panjang. Tapi dohirnya beliau memberikan keberpihakan kepada siapa? Muawiyah, bukan kepada Ali, kepada Muawiyah. Ya, ada keberpihakan, seperti ada keberpihakan kepada Muawiyah. Nah itu disesali oleh Hakim Ibnu Aflah. Nah gara-gara itu Hakim nggak mau menjumpai Ibu Aisyah. Kamu ikut, diajak ke rumahnya Aisyah, nggak mau. Tapi dipaksa sama perawi hadis ini, kamu harus ikut demi Allah. Bersumpah dia mengajak Hakim dengan nama Allah. Kamu harus ikut demi Allah. Maka gara-gara itu dia mau ikut kemudian. Jelas ya? Diajak, tadinya nggak mau jadi mau. Taib, perhatikan. Faja'a ma'i fadakhalna 'alaiha faqalat. Kami datang ke rumah Aisyah mengucapkan salam. Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Hakim. Jadi ketika mendengar suara, ibunda Aisyah langsung ngomong apa? Hakim. Maksudnya ini Hakim yang ngomong ini Hakim Ibnu Aflah yang nasihatin beliau waktu terjadi fitnah itu. Kata perawi hadis, arafathu. Ibunda Aisyah masih kenal sama Hakim. Ingat langsung ketika dengar suaranya. Maka Hakim menjawab, "Na'am, iya, saya Hakim." Dan ini terjadi di balik hijab ya. Karena Ibunda Aisyah, istri Nabi itu ketika berbicara di balik hijab, tidak pernah langsung berhadapan begini, tidak pernah. Perhatikan. Qalat man ma'ak? Siapa yang bersama dirimu? Sa'ad ibnu Hisham. Ya. Sa'ad ibnu Hisham. Qalat man Hisham? Siapa Hisham? Ibnu Amir. Amir ibnu Amir. Nah, Amir ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat di perang Uhud. Salah satu syuhada Uhud. Maka ketika mengetahui bahwa ayahnya adalah Amir, ya, Ibnu Fuhairah kalau saya tidak salah ingat, maka didoakan oleh Ibu Aisyah, dipuji, fatarahhamat alaih. Aisyah mendoakan agar dia dirahmati oleh Allah, dan Aisyah mengatakan, ni'mal mar'u kana Amir, sebaik-baiknya orang itu adalah Amir. Karena Aisyah masih ingat bahwa beliau adalah orang yang meninggal di perang Uhud. Maka aku bertanya, qultu ya ummal mu'minin, ambi'ni an khuluqi Rasulillah, kasih tahu saya tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, alasta taqra'ul Qur'an, tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Bala. Ya, Ibunda Aisyah, saya baca Al-Quran. Fa inna khuluqa Rasulillah, kata Ibunda Aisyah sallallahu alaihi wasallam, kanal Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran itulah perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau pengen tahu akhlak Rasul, bacalah Al-Quran. Fahamamtu an akum. Ketika dengar jawaban ini, saya pengen pergi. Maksudnya kayak udah selesai. Padahal tujuannya tadi untuk nanya apa? Sholat witir. Tapi setelah pertanyaan itu kok pengen pulang? Maksudnya pengen fahamamtu an akum. Saya pengen berdiri pulang. Minta izin pulang. Tapi ketika muncul keinginan itu, teringat lagi dengan sholat malamnya Rasulullah SAW. Maka ditanyalah tentang qiyam, tentang sholat malamnya Rasulullah SAW. Maka Ibu Aisyah menjawab apa? Alasta taqra'u surata ya ayyuhal muzammil. Tidakkah engkau membaca surat Al-Muzammil? Baca surat Al-Muzammil enggak? Dijawab lagi, bala, iya. Dijelaskan oleh Ibunda Aisyah. Ini penjelasannya. Fa innallah, sesungguhnya Allah,
iftarada qiyamal laili fi awwali hadhihi surah. Allah mewajibkan apa? Qiyamul lail di awal surat ini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan sahabatnya salat malam haulan selama 1 tahun. Hatta intafakhat aqdamuhum, sampai kaki-kaki mereka intafakh itu membesar, baruh bengkak. Wa amsakallah khatimataha, Allah kemudian menahan akhir surat Al-Muzammil selama 12 bulan di langit, nggak Allah turunkan. Maksudnya selama 1 tahun Allah tidak ringankan perintah sholat malam itu. Selama berapa? Kalau di dalam hadis ini 12 bulan. Selama 12 bulan berarti satu tahun. Tsumma anzalallahu at-takhfifa fi akhiri hadhihi surah. Kemudian Allah ringankan dengan menurunkan akhir dari surat ini. Apa akhir surat ini? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu, dan seterusnya sampai akhirul ayat. Diringankan oleh Allah, artinya berubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Fasara qiyamul lail tatawwu'an ba'da min ba'di fariḍah. Dari yang tadinya wajib kata Ibu Aisyah jadi sunnah. Fahamamtu an aqum, saya juga kemudian pengen berdiri lagi. Kan witirnya belum sampai nih. Maka teringat dengan witir Rasulullah SAW. Gimana witirnya? Ditanyakan lagi, witirnya Rasul kayak gimana? Ya, meskipun witir itu kan sholat malam, bukan? Sholat malam bukan witir itu? Iya, tapi witir punya kekhususan. Witir punya kekhususan. Ya, hukumnya khusus. Perhatikan, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, tapi meninggalkan sholat malam. Kalau lagi safar, Nabi nggak tahajud. Enggak. Nabi tidak sholat sunnah apapun kecuali 2 kan? Apa? Obliyah subuh dan witir. Tahajudnya enggak. Berarti ada kekhususan? Tidak ada. Witir jauh lebih dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Udah sampai di situ dulu. Ya, kenapa? Mungkin ada alasannya. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam satu riwayat disebutkan, riwayat Imam Abu Daud, bahwa orang yang menjaga sholat witirnya, kata Nabi itu hazimun, adalah orang yang kuat imannya. Hazim kata Nabi, orang yang kuat menjaga sholat witirnya itu adalah orang yang kuat imannya. Kita lanjutkan. Nah, ketika ditanyakan tentang witirnya Rasulullah SAW, kata Ibu Aisyah, kunna, kamilah, ya, dulu kami nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu. Kami yang menyiapkan siwaknya, kami yang menyiapkan wadah air untuk berwuduknya kalau Nabi mau sholat witir. Maksudnya Aisyah itu ingin menunjukkan bahwa saya apa? Ya saya tahu betul lah, saya mempersiapkan semuanya ketika Nabi mau melakukan itu. Fayab'atsullahu
lima sya'a an yab'athuhu minal lail fayatasawwaku thumma yatawadda. Allah itu yang membiarkan Nabi untuk beristirahat di malam hari sesuai dengan kehendak Allah, dan kemudian setelah itu Nabi bangun bersiwak, kemudian berwudu, kemudian kata Ibunda Aisyah yusolli. Salat berapa rakaat? Thamani rakaatin la yajlisu fihinna illa inda thaminah. Nabi salat 8 rakaat. Ini salat witirnya Nabi. Dengarkan dulu. 8 rakaat. Ini saya cuma 4 aja ini ya. 8 rakaat. Nabi duduk hanya di rakaat yang ke-8. Jadi nggak ada 2 rakaat salam, 2 rakaat, nggak ada. Langsung 8. Nabi baru duduk di rakaat yang ke-8. Untuk apa? Untuk melakukan tahiyah. Tahiyat apa? Hah? Istirahat atau tahiyat awal? Jawabannya tahiyat awal. Ini pendapat kebanyakan ulama, tahiyat awal. Karena setelah itu Nabi berdiri lagi. Yang ke-9. Ini kalau jumlah rokaatnya 9. Nabi 8 full set. Rokaat ke-8 tahiyat. Bangun lagi rokaat ke-9 tahiyat akhir. Thumma yusallimu tasliman yusmi'na hu. Yang suaranya itu membuat kami tahu Nabi sudah selesai. Terdengar suara. Tsumma yusalli. Setelah itu Nabi sholat. Ya, setelah itu Nabi sholat 2 rakaat. Setelah 9 itu Nabi sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Wa huwa jalisun ba'da ma yusallim, dalam keadaan Nabi tetap duduk setelah salam dari rakaat yang ke-9 itu. Saya ulangi, ini masih di processing kayaknya. 8 berhenti atau duduk di tahiyat awal di 8. Setelah itu bangun, lanjut rakaat ke-9. Tahiyat akhir terus salam. Nah setelah salam Nabi duduk atau berdiri? Duduk. Anda ulangi sekali lagi. Duduk Nabi itu. Dan dilanjutkan dalam keadaan duduk. Sholat 2 rakaat. Sambil duduk. Ya. Pasti pertanyaannya begini. Oh mungkin Nabi sedang kurang sehat. Jawabannya enggak. Oh mungkin Nabi sudah di usia senjanya. Jawabannya juga bukan. Tapi memang sholat malam atau sholat sunnah itu diizinkan di dalam syariat untuk dilakukan dengan posisi duduk meskipun tidak punya uzur. Takhfifan li ummati Rasulillah SAW. Dan ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Meskipun nggak ada uzur. Kalau sholat sunnah boleh. Kayaknya akan jadi pilihan. Enggak. Meskipun tetap sholat berdiri jauh lebih afdal. Karena ada hadis yang menyebutkan apa? Sholat sambil duduk itu setengah dari sholat sambil berdiri pahalanya. Ada hadisnya. Dan Nabi melakukan itu, tapi kan itu menunjukkan untuk memberikan keringanan sama kita. Kalau mau duduk boleh. Ya. Baik. Ini hal baru nampaknya. Dan ini membuktikan kita belum 100% tahu witirnya Rasulullah SAW. Ya, kita lanjutkan dulu, belum selesai nih hadisnya, belum. Kata Ibunda Aisyah,
Perhatikan. Fatilka ihda asyara rak'ah ya bunayya. Wahai anakku, itu jumlah sholat witir Nabi sebanyak 11 rakaat. Jadi cara melakukannya 9 ditambah 2, totalnya jadi berapa? 11. Kan pertanyaannya tentang witir ini. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan dulu. Falamma asanna, nah, ketika beliau berumur lanjut, masuk usia 60-an, wa akhadhal lahma, badannya semakin besar. Karena Nabi Muhammad itu tubuhnya ideal. Ya terlepas lah yang perutnya six pack apa sudah. Tapi yang pasti badan Nabi itu memang ideal. Sampai usia 50 ke atas itu sangat ideal. Tapi ada masa di mana di akhir kehidupannya Nabi itu tambah berat badannya, tambah gemuk. Dan ini wajar. Ya. Maka Nabi itu witirnya 7. Jadi membuktikan yang tadi, yang sebelumnya itu, Nabi nggak punya uzur. Benar nggak? Yang 2 rakaat sambil duduk itu Nabi nggak punya uzur. Masih seger itu. Badannya masih ideal. Tapi ketika tambah usianya, ketika tambah berat tubuhnya, dagingnya semakin banyak, maka Nabi witir 7, autara bisab'in. Perhatikan. Thumma shalla rak'atain wa huwa jalisun ba'da ma yusallim. Nabi juga kemudian setelahnya 7 itu rakaat pertama, tahiyat akhir di rakaat yang ke-7. Jadi dari awal sampai akhir 7. Saya izin bertanya dulu lah sebelum saya lanjutkan. Ada nggak yang seperti kita pernah melakukannya? Nah, witir kita tuh biasanya gimana? 1 dan 3. 3 pun caranya gimana? 2, 1 atau 3 sekaligus. Dan itu sampai hari ini masih khilaf. Yang benar teh yang mana? 2, 1. Ai 2, 1 mah berarti witir nangan hiji. Bukan 3. Terus khilaf. Ai witir tilu mah sekaligus kan tilu. Padahal lihat tadi yang sebelumnya tuh. Nabi 11 itu 9 salam terus 2. Total 11. Benar nggak? Berarti boleh nggak 2, 1? Dan meyakini itu sebagai witir? Iya, gitu. Sebetulnya mah gitu. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan dulu. 7. Kemudian sholat 2 rakaat setelahnya sambil maka itu jumlahnya 9, wahai anakku. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sebagai tambahan, kalau rokaatnya itu 7, 5, 3 atau 5, 7, maka tidak ada tahiyat awal. 5 awal sampai akhir, 7 awal sampai akhir baru tahiyat akhir. Nah, tapi kalau sudah masuk 9 dengan cara yang tadi. Caranya. Ya, atau 11 dengan cara yang tadi disebutkan oleh Ibunda Aisyah di dalam hadis. Ini jangan dilupakan hadis ini. Nah, ini supaya tidak bingung itu diamalkan. Kapan diamalkannya? Nah, insya Allah itu masih remang-remang. Insya Allah nanti malam, biiznillahi ta'ala. Ya, biiznillahi ta'ala, insya Allah. Nah, Nabi, kata Ibunda Aisyah, beliau melanjutkan, idza shalla sholatan ahabba an yudawima 'alaiha. Nabi suka. Nabi itu kalau sholat, melakukan satu sholat, maksudnya sholat sunnah di sini, Nabi itu suka mendawamkannya. Nabi suka mendawamkannya, terus dilakukan konsisten. Wa kana idza syaghalahu an qiyamil lail naum. Nah, tapi kalau Nabi tersibukkan
dari sholat malam. Seperti contohnya apa yang menyibukkan Nabi? Maksudnya mengalihkan Nabi dari melakukannya. Naum, tidur. Dan ini membuktikan Nabi itu terlewatkan sholat malam karena tidur, istirahat. Iya, tidur. Sama lah kayak Ki. Cuman kita tersibukkan terus sama tidur ini. Iya. Bayangkan coba kalau Nabi tidak pernah absen sholat malam. Beratnya tuh kita yang berat. Coba Nabi nggak pernah absen. Nggak pernah ketiduran, kelewat, sakit. Karena sakit yang membuat Nabi skip sholat malam itu sakit, kata Ibunda Aisyah. Aumarot atau tertimpa penyakit. Nabi nggak sholat malam. Istirahat. Ya, ini untuk meringankan. Dan dalam hadis yang disebutkan, kalau kita biasa mendawamkan sholat atau ibadah tertentu, kemudian ada uzur atau terlewatkan, kita tetap dapat pahalanya, meskipun kita tidak melakukannya. Tapi syaratnya dawam, konsisten. Itu rahmat Allah untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Seluruh amalan yang biasa kita jaga, kemudian kita terhalang dari melakukannya, maka kita tetap diberikan balasan pahalanya. Ya, itu sebabnya kenapa Nabi suka mendawamkan sholat sunnahnya. Karena ketika ada uzur, Nabi tetap dapat pahalanya. Dan kalau Nabi terhalang dari satu sholat yang biasa dilakukannya, Nabi biasa, kata Ibu Aisyah di sini, Nabi biasa mengqadha'nya. Iya, Nabi mengqadha'. Kata Ibu Aisyah, shalla minan nahar fintai asyrata raka'ah. Nabi sholat di waktu siang, maksudnya setelah masuk waktu pagi, dengan sholat jumlahnya 12 rakaat. Nah, ini yang kemudian jadi khilaf. Apakah 12 rakaat itu sholat duha? Ya. Atau juga kemudian sholat apa? Sholat qadha. Jawabannya, 12 rakaat ini berdasarkan hadis ini adalah qadha dari sholat yang terluputkan di malam hari. Ya, nah yang di malam hari itu kan harus ganjil, betul nggak? Genap itu harus diganjilkan. Nah kalau diqadha di waktu yang lain itu harus genap. Ini dalilnya. Ya. Nah, ada beberapa faedah, di antaranya apa? Sholat sunnah bisa diqadha, bisa diganti. Tapi khusus untuk sholat witir yang jumlahnya ganjil, kalau diqadha dia menjadi genap. Aturannya begitu. Ya? Siang hari, pagi, siang hari, terserah. Enggak. Ini tidak hanya khusus Rasul sallallahu. Ini berlaku untuk semuanya. Karena tidak ada nas yang mengkhususkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Baik. Ya. Sedikit lagi ini kagok, sedikit lagi. Wala a'lamu nabiyallahi. Dan saya tidak pernah tahu Nabi Allah, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Qara'al Qur'ana kullahu fi lailah. Aku tidak pernah tahu Nabi SAW itu membaca Al-Quran semuanya dalam satu malam. Itu nggak pernah terjadi dalam pengetahuan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Wala qama lailatan hatta asbaha. Nabi nggak pernah sholat sepanjang malam sampai waktu subuh. Saya nggak pernah tahu itu. Maksudnya Aisyah mengingkari itu. Nabi nggak pernah dari ba'da Isya sampai subuh Nabi sholat nggak pernah.
Wala syahran kamilan, Nabi nggak pernah puasa sebulan penuh. Sunnah, puasa sunnah nggak pernah. Kecuali Ramadan. Nabi itu full sebulan penuh puasa hanya di bulan Ramadan. Kan ada sebagian orang tuh sholat sunnahnya bisa hampir full sebulan. Ayamul bid iya, yaumul khamis iya, Daud oge iya, segala semuanya dijajal semuanya. Jadi hampir setiap hari dia puasa. Sedangkan Aisyah mengatakan, saya nggak pernah tahu Nabi full puasa. Kalaupun ada, Nabi paling banyak puasa selain Ramadan itu di bulan apa? Sya'ban. Sya'ban. Yang paling banyak Nabi puasa sunnah itu hanya di bulan Sya'ban. Tapi kalau full hanya di bulan Ramadan. Fa'ataitu ibnu Abbas. Nah, setelah selesai pembicaraan ini, pulang, maka perawi hadis ini, riwayat ini menunaikan janjinya kepada Ibnu Abbas. Datang lagi mengabarkan apa yang menjadi jawaban Ibunda Aisyah. Apa kata Ibnu Abbas? Shadaqat. Perkataan Ibunda Aisyah benar. Dibenarkan. Ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan, kalau saya yang datang menjumpai Ibnu Abbas, la ataituha hatta tusyafihani musyafahatan. Kalau saya yang datang kepada Ibunda Aisyah, saya akan langsung berhadapan dengan Ibunda Aisyah bertanya-nya. Gak ada batas. Paham maksudnya? Jadi nggak akan dibalik hijab, saya akan langsung berhadapan dengan Ibunda Aisyah. Nah, dalam riwayat lain disebutkan kenapa Ibnu Abbas tidak mau datang ke rumah Ibunda Aisyah. Alasannya sama seperti alasan Hakim tadi. Karena Ibnu Abbas diantara orang yang berusaha mencegah Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan keberpihakan kepada Muawiyah. Maksudnya jangan pihak siapapun. Ini fitnah. Karena kalau Ibunda Aisyah memihak salah satu, maka fitnahnya akan tambah besar. Itu yang dicegah oleh sahabat-sahabat ini. Tapi Allah menetapkan apa yang Allah tetapkan. Meskipun kenyataannya Ibunda Aisyah itu tidak sedang berpihak. Ibunda Aisyah cuma ingin bertanya kepada Ali. Pada yang kemudian dikenal perang Jamal. Ya, itu ingin bertanya saja sebetulnya. Dan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Allah. Ketika Aisyah bermalam beserta sebagian sahabat yang ikut dengan Aisyah, maka rombongan ini diserang oleh para zindik ini. Supaya mengesankan diserang oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Padahal Aisyah datang hanya untuk bertanya, kenapa Ali tidak segera menghukum para pembunuh Utsman ibnu Affan. Itu yang ingin ditanyakan sama Ibnu Aisyah nggak berpihak. Cuma Ibnu Aisyah ingin tabayyun. Nah, Ibnu Aisyah ini ummul mukminin. Beliau adalah tokoh sentral di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu. Beliau juga ulamanya para sahabat. Tempat bertanyanya para sahabat Nabi. Makanya apa yang dilakukan itu menggerakkan manusia banyak. Nah, itu yang dicegah. Nah, Ibnu Abbas juga diantara yang menghalangi, tapi tidak berhasil. Ini sama kasusnya seperti ketika Ibnu Abbas mencegah Al-Husain untuk berangkat ke Irak, ke Basrah. Ketika diundang, disurati. Ya. Untuk datang ke sana, kemudian menjadi khalifah di sana dan seterusnya. Kata Ibnu Abbas, jangan. Mereka sedang menjebakmu. Mereka ini sedang menjebakmu. Dan terjadilah apa yang terjadi. Cucu Rasulullah SAW wafat di Karbala. Di tempat itu memang. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang yang seakan-akan mencintai beliau. Tapi tujuannya bukan itu. Antum bisa bacalah di buku-buku sirah. Ya, dan ini bukan waktunya untuk membahas itu. Mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala.
Taib sampai di sini dulu jamaah rahmatillah Allah ya. Ini waktunya sudah menunjukkan jam 11. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Kita jawab dulu pertanyaan sudah masuk. Fadhal Pak. Fadhal silahkan. Langsung aja. Assalamualaikum. Dalam pertemuan yang baru, Ustaz bilang kalau Rasul dalam membaca Quran itu ada yang harus berdoa, dia berarti dulu berdoa. Iya. Jadi yang boleh apa ya? Karena kalau di Quran misalnya sujud tilawah itu ada tandanya. Iya. Nah kalau ini kan nggak ada. Jadi yang populer itu apa? Nah sekarang kejadian di lapangan juga ada seorang imam. Sebelum melakukan sholat tuh pasti dia berdoa dulu, doa yang memperbolehkan hati. Terus kalau dia sebelum sholat, iya sebelum sholat. Kalau ada orang bacaan itu dia ceronggan itu keras gitu, Rabbil alamin apa ada Rabbul alamin gitu kan, kencang gitu. Nah sebetulnya bagaimana? Nah, yang pertama dalam riwayatnya disebutkan kalau marra bi ayati adzabin, kalau Nabi itu melewati ayat azab, Nabi berlindung kepada Allah, berdoa. Kalau melewati ayat nikmat atau ayat surga, Nabi meminta surga kepada Allah. Jadi sesuai dengan konteks ayatnya. Nah ini membutuhkan apa? Membutuhkan pemahaman terhadap makna ayat. Karena memang tidak diberikan tanda khusus memang. Tidak diberikan tanda khusus. Adapun seperti ayat sajdah, ada perintahnya untuk sujud sahwi. Jadi ada syariatnya gitu maksudnya, secara khusus. Tapi kalau untuk berdoa, hukumnya sunnah, dan ini tergantung konteks ayat. Nah, para ulama khilaf tapi kemudian ini diamalkan di sholat sunnah saja atau juga boleh di sholat wajib. Maka kebanyakan mereka mengatakan ini hanya di sholat sunnah. Adapun di sholat wajib, Nabi nggak pernah melakukan itu. Ketika beliau menjadi imam, Nabi nggak pernah misalkan Inna adzaba rabbika lawaqi. Nabi berhenti kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Nggak pernah. Tapi kalau di sholat sunnah, Nabi melakukan itu. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Nah, adapun untuk makmum, ini kan konteksnya makmum tadi pertanyaan kedua, itu nggak boleh mengatakan apapun yang kemudian mengganggu imam dan seluruh kaum muslimin yang lain. Kalaupun dia meyakini boleh berdoa, dia mensirkan sendiri. Tidak boleh dengan suara yang diperdengarkan dan mengganggu makmum yang lain. Karena Nabi menegur banyak sahabat yang membaca di belakang Nabi. Jadi Nabi baca surat, ini di belakang mereka baca surat juga dengan suara yang terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi SAW udah, gak usah baca ketika aku sedang membaca. Ini yang jadi dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan ketika imam membaca ya tugas kita diam, bukan baca, mendengarkan dan seterusnya lah. Mudah-mudahan jelas Pak. Jadi nggak boleh hukumnya. Ya, Allah taala alam bisawab. Kita jawab dulu pertanyaan kertas ini agak banyak sedikit. Kita jawab mudah-mudahan terjawab. Ustaz, apakah 1000 ayat di malam hari itu ada spesifikasi khusus? Harus surat apa yang dibaca? Tidak ada. Jika juz 30 diulang 2 kali, itu sudah lebih dari 1000 ayat. Karena juz 30 sendiri sudah ada 564 ayat. Bolehkah seperti itu? Boleh. Diulang 2 kali boleh. Yang penting 1000. Tidak ada masalah. Singkat saja insyaallah jawabannya. Kita lanjutkan. Batas sholat malam apabila dilakukan di jam 3.30, apakah itu sudah termasuk qiyamul lail? Itu sudah termasuk sepertiga malam terakhir, sudah bisa. Bahkan qiyamul lail itu boleh dilakukan sebelum itu. Boleh. Bahkan boleh dilakukan ba'da isya, qiyamul lail itu boleh. Boleh. Tapi waktu yang paling afdal ya seperti tarawih misalkan kalau di bulan Ramadan. Tapi yang paling afdal di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena bacaan di dalam sholat malam itu disaksikan para malaikat kalau di sepertiga malam terakhir. Masyhuda. Didengar, disaksikan oleh para malaikat. Makanya lebih afdal. Nah, kalau sudah sholat witir di waktu isya, apakah boleh sholat witir lagi di jam 4 subuhnya? Cukup sekali. Ya, apa yang dilakukan setelah isya itu sudah mencukupkan. Tinggal di akhir malamnya sholat tahajud atau qiyamul lail dengan jumlah yang genap. Wallahu ta'ala alam.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum sebenarnya berzikir dengan tasbih? Kalau niatnya berzikir dengan tasbih untuk mempermudah zikir bukan tasyabuh, ini gimana? Ini ada khilaf memang di antara para ulama. Tapi kalau ditanyakan kepada saya pribadi, saya lebih condong kepada lebih baik dengan tangan dibandingkan dengan tasbih. Gitu. Karena ada beberapa riwayat yang menunjukkan itu, dan khususnya Nabi Muhammad SAW, bukan berarti di zaman Nabi tidak ada alat hitung. Nabi juga bisa menghitung, tapi Nabi Muhammad lebih menganjurkan, bukan lebih memilih, lebih menganjurkan menggunakan jari jemari. Kenapa? Karena sebuah alasan. Nabi menyebutkan alasannya. Kata Nabi, fa innahunna mustantaqat. Karena jari jemari ini nanti pada hari kiamat akan disuruh berbicara sama Allah dan mengatakan bahwa orang ini berzikir dengan jari-jari ini. Kalau saya lebih condong ke situ. Ya. Tapi Ustaz, saya suka lupa jumlahnya. Apa ruginya untuk mengulang-ulang zikir? Misalkan udah saya mau 1000 misalkan, tapi bingung itu 500 atau 600. Ya sudah, anggap 500 sudah. Atau saya tekor, atau Ustaz kebanyakan zikir. Nah, zikir mah nggak akan pernah rugi. Ya, semakin banyak semakin baik. Ya. Dan dengan, kalau secara kesehatan, dengan belajar untuk mengingat-ingat, ini kita semakin tajam dan semakin sehat. Jadi banyak hikmahnya sebetulnya. Kalau dengan alat biasanya kita suka yang penting, dan kadang-kadang melatih kecepatan jari gitu. Bari malaweng seringkali. Mudah-mudahan jelas maksud saya. Memang ada khilaf, tapi saya katakan memang ada khilaf di antara para ulama. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, apa bedanya sholat syukur wudu, sholat mutlak, sholat taubat? Sholat syukur wudu itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap kali setelah berwudu, seperti yang didawamkan oleh Bilal ibnu Rabah, ahsan, yang membuat suara sendalnya terdengar di dalam surga ketika Nabi Mi'raj. Kalau sholat sunnah mutlak itu adalah yang bisa dilakukan oleh siapapun, tidak terkait dengan sebab khusus. Pokoknya sholat sunnah aja. Nah, kalau sholat sunnahnya seperti ini, tidak boleh dilakukan di 3 waktu larangan. Kalau nggak terkait dengan sebab khusus. Kapan itu? Ba'da subuh. Nah, ba'da subuh itu nggak boleh sholat sunnah kalau sholat sunnah mutlak. Atau ketika matahari tepat di tengah, sebelum zuhur ini, pas di tengah, kan zuhur itu bergeser. Dan ba'da asar sampai matahari terbenam. Itu nggak boleh. Nah, kalau sholat taubat, itu kalau sholat khusus niatnya bertobat nggak ada. Tapi memang ada anjuran ketika seseorang bertobat itu melakukan sholat sunnah. Atau sebetulnya kebaikan-kebaikan yang lain, bukan hanya sholat. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau setelah berbuat kesalahan itu, datangkan setelahnya kebaikan untuk menghapuskan apa yang sudah lalu, dan itu apa saja. Ya, mudah-mudahan jelas. Jadi boleh nggak Ustaz kalau saya tobat kemudian saya iringi dengan sholat? Boleh. Tapi meyakini ada sholat yang dinamakan apa? Nggak bisa. Karena kalau kita tidak sholat pun, setelah taubat, sah taubat kita diterima sama Allah. Jadi jangan sampai meyakini syaratnya adalah sholat. Enggak, syaratnya bukan sholat. Karena syarat taubat itu cuma 3. Menyesal, meninggalkan, menyesali, kemudian apa? Berazam tidak mengulanginya. Ada syarat keempat, kalau dosanya sama orang lain, meminta maaf atau menghalalkan kezaliman atau perbuatan buruknya. Menebus apapun yang harus dilakukan. Itu baru sempurna taubatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan hamba Allah pasti diberi rizki untuk hidup. Tetapi mengapa ada orang yang sampai tidak makan berhari-hari, Pak? Tapi masih hidup. Berarti rezekinya masih ada. Dan gini.
Kita pun harus tahu Nabi Muhammad pun sama, berhari-hari tidak makan. Apakah berarti Nabi Muhammad nggak dikasih rezeki? Logikanya bukan seperti itu. Selama seseorang ajalnya belum datang, dia pasti diberikan rizki. Cepat atau lambat, mudah atau sulit. Dan semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa karena disebabkan dosa seseorang, bisa karena Allah mencintai orang itu. Karena Nabi ketika diembargo 3 tahun dengan para sahabatnya, gak ada yang bisa mereka makan. Gak ada. Sampai akhirnya mereka makan daun-daunan. Bahkan sebagian dari mereka menghilangkan lapar itu dengan mengunyah-ngunyah kulit yang gak bisa dimakan. Supaya kerasa makan aja. Direndam sama mereka di air, kemudian biar agak lembek dikunyah-kunyah. Apakah berarti Allah tidak memberikan rezeki kepada mereka? Enggak. Mudah-mudahan jelas ya. Dan apapun yang menimpa kita, yang pasti tidak boleh terjadi apa? Kita berburuk sangka kepada Allah. Nah, boleh kita buruk sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, bolehkah saya mengusir anak saya? Masya Allah. Karena sudah lama sekali dia tidak melaksanakan sholat. Sallallahu alaihi. Sudah sering saya ingatkan, tetapi begitu terus. Jadi saya kesal. Anak saya sudah usia dewasa, laki-laki dan belum menikah. Hah? Iya, Allah mengatakan, mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu, keluargamu, istrimu untuk sholat dan bersabarlah di dalam melakukan itu. Yang harus ditingkatkan dalam kondisi seperti ini adalah sabar. 1. Yang kedua yang harus ditingkatkan adalah doa. Jangan kesel. Ya wajar kesel, saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Tapi jangan sampai pada titik mendoakan keburukan untuk dirinya. Karena jika itu yang dilakukan, maka jangan harapkan anaknya dapat hidayah. Selama masih bisa di rumah, itu lebih baik. Kenapa? Karena di luar sana dia jauh lebih bebas. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memperdulikan. Mending di rumah, meskipun berat kita menghadapinya. Tapi terus nasihati. Jangan diusir. Siapa tahu dengan kesabaran kita dia dapat hidayah. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bila kita berikan kendaraan untuk dipakai, tapi kita tidak tahu itu dibeli dengan cicil sistem riba atau tidak, bagaimana sebaiknya? Kita tidak perlu bertanya-tanya, ya, tidak perlu apa? Bertanya-tanya. Kata orang yang ngasih, udah pakai aja, ya udah pakai aja, berarti selesai masalahnya. Gak usah membayangkan itu jangan-jangan hasil penipuan ini hartanya. Ini money laundering misalkan atau apapun lah istilahnya. Gak usah, ya. Gak usah. Karena gini, karena ketika berpindah ke tangan kita dengan cara yang halal, hadiah diberikan, itu menjadi halal buat kita. Ya. Meskipun kalau memang mau waro itu betul-betul yang hati-hati, boleh saja dia menolak pemberian itu boleh. Kalau dia curiga, nggak ada masalah. Tapi menerima pun boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, sepertiga malam terakhir itu kira-kira jam berapa? Bisa berubah-ubah tergantung sepanjang apa malamnya. Hah? Iya, bagi 3 sudah. Jadi dihitung-hitung saja sudah diperkirakan, ya kurang lebih. Nah yang terakhir dalam satu organisasi ada teman kerja jabatan di atas anak. Menurut anak, dia suka memanipulasi data dan sudah dibuktikan. Anak sudah beritahu ketua, katanya biarin aja. Ketua juga mengetahuinya. Anak merasa tidak nyaman dan suatu hari anak beritahu kepada dia karena anak merasa punya kewajiban untuk meluruskan itu semua. Tapi tetap dia tidak merasa memanipulasi data karena itu katanya tuntutan dari atasan tertinggi harus 100%. Masya Allah. Anak bilang jangan ingin dikasih jempol, dikasih like bagus tapi data palsu. Dia tetap kekeh karena tuntutan
dan bukan penipuan. Bagaimana solusinya? Apakah ana keluar saja dari organisasi tersebut? Ini solusinya. Ini solusi terbaiknya. Keluarlah dari organisasi itu, selesai masalahnya. Iya. Bukan berarti lari dari tanggung jawab. Tapi seseorang diperintahkan untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain tidak mau diajak untuk selamat, itu bukan urusan kita. Tinggalkan aja, selesai. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Dan satu pertanyaan, katanya ada hadiah tadi. Fadhal. Terkait sholat seseorang yang hafal, Ustaz. Tatkala sebagian dari kamu, insya Allah, mungkin akan melaksanakan umroh, sedangkan fadilah dari sholat di Nabawi atau Masjidil Haram itu sangat besar. Apakah tetap qobliyah subuh dan juga witir, atau ada hal lain yang diperbolehkan? Yang kedua, Ustaz, terkait muadzin yang mengumandangkan azan, ada sebagian yang tidak bolehkan membaca Allahumma rabb hadhihi dan seterusnya. Demikian, Ustaz. Nah, yang pertama, ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Rasulullah SAW meninggalkannya, maka itu dalam pandangan sebagian ulama jauh lebih afdol daripada melakukan perbuatan itu ketika Nabi meninggalkannya. Seperti Nabi meninggalkan rawatib ketika safar, maka meninggalkan rawatib jauh lebih afdol daripada melakukannya. Itu gambarannya. Tapi kemudian masalahnya muncul itu ketika berbicara tentang dua masjid yang paling suci ini. Lantas gimana ketika kita tidak sholat sunnah rawatib, ketika ninggalin sholat sunnah, sholat malam misalkan dan seterusnya, berarti kita kehilangan fadilah dilipat gandakan. Maka sebagian ulama mengatakan kecuali dua tempat ini, bagi mereka yang ingin meraup pahala dengan melakukan sholat di dalamnya, maka hukumnya boleh. Gitu ya, jadi insya Allah aman. Jadi bagi yang meninggalkan pun aman sebetulnya, meskipun di dua masjid ini, tapi bagi yang melakukannya pun aman insya Allah, karena dua masjid ini berbeda dengan masjid yang lain. Sebutnya tiga dengan Masjidil Aqsa, jangan dilupakan. Masjidil Aqsa ini masjidnya kaum muslimin juga, itu pun sama, dilipat gandakan pahala sholat di dalamnya. Udah jelas ya, insya Allah taala. Analisa cukup. Pertanyaan? Oh, doa. Muadzin boleh baca doa. Muadzin setelah azan boleh baca doa, ya boleh, nggak ada larangannya. Yang menjadi, mohon maaf mungkin kalau saya kurang tepat bahasanya, yang menjadi masalah itu ketika dia membaca doanya diperkeraskan, diperdengarkan dengan pengeras suara. Nah, ini jadi masalah. Apakah harus seperti itu? Jawabannya tidak. Ya alasannya banyak gitu ya. Tapi maksud anak, apakah di zaman Nabi para muadzin mengeraskan suara mereka ketika berdoa setelah azan? Jawabannya tidak. Mereka berdoa dengan suara yang bisa mereka dengar. Jadi solusinya adalah matikan pengeras suaranya, mereka berdoa. Karena hukumnya umum dan tidak ada larangan yang melarang muadzin untuk membaca doa setelah azan. Wallahu taala alam bishawab. Pertanyaan ini buat yang akhwat ya. Satu orang seperti biasa yang mau menjawab. Oh, mic-nya silakan. Silakan. Silakan yang mau menjawab. Sampai rusak ya. Silakan. Ada yang mau menjawab? Hah? Ya, saya biasanya ngangkat tangan dulu Pak, baru saya kasih pertanyaan. Jadi lebih, jadi banyak yang mengurungkan niat. Ada yang menjawab? Ada. Tapi pertanyaannya begini, khusus ya bagi satu orang yang mau menjawab. Ya, pertanyaannya, sebutkan ayat yang menggugurkan kewajiban sholat malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Pak Ustaz. Silakan. Insya Allah ayat Al-Isra 29. Bunyinya. Wa minal laili fatahajjat. Al-Isra. Ya betul. Bunyi ayatnya, Bu. Wa minal laili, saya bantu nih. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, Ibu dapat hadiah insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, sama-sama, Bu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi